cara kedua. Kalau takut juga cara kedua nggak mampu, pakai cara ketiga, doakan. Jadi nggak ada anak di depan orang tua, anaknya namain orang tua, nggak ada. Anak lebih aja dari orang tua anak ini kafir banget. Tetap orang tuanya kamu itu pintu surganya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وتحنن على سيدنا محمد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Nabi Muhammad Rasulullah Nabi itu bilang apa kata Nabi Muhammad? Awailun liman la yarani yaumul qiyamah ya Aisyah. Nabi ngomong sama saya Aisyah. Kata Nabi, celaka bagi orang yang tidak melihat wajahku kelak nanti di akhirat, kata Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, man dzalladzi la yarak yaumul qiyamah? Wahai Nabi Muhammad, siapa yang kelak nanti di akhirat tidak melihat wajahmu nanti ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Al-bakhil, orang yang pelit. Orang yang pelit. Definisi pelit bagi antum-antum semua apa definisi pelit? Banyak. Tak sembunyi makanan di lemari, nggak bagi-bagi ke temannya. Banyak yang di sini ya, dapat paket kiriman, ditutup dalam lemari, nggak bagi-bagi. Makan nanti gue di kamar. Ada yang begitu. Tapi insya Allah yang hadir di sini semuanya orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad. Amin amin. Ya Rabbal. Itu definisi pelit bagi kita. Orang yang tidak ingin mengeluarkan harta atau tidak ingin menginfakkan hartanya, kita katakan pelit. Kata Nabi Muhammad apa? Orang pelit itu apa definisi Nabi? Al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi, kata Nabi. Orang yang dimana ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak bersalawat kepada Rasulullah. Maka tadi ala Sayyidina Muhammad, kita jawabnya apa? Dijawab nama Nabi Muhammad.
berkat cintanya kita sama Rasulullah, berkat sayang kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengku Farul Razi itu kenapa di belakang Tengku Farul Razi? Ini kalau bukan wasilah-wasilah Habib Amar, Tengku Farul Razi nggak nyampe kita di sini ya. Saya nggak nyampe kace kalau nggak ada beliau nih. Ya. Tampan nggak tenggunya? Nah, tunggu ya. Beliau kitab ya. Ada orang bilang kalau yang putih itu lebih ganteng, lebih cantik. Ini hitam. Hitam kereta api. Walaupun hitam banyak yang menanti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li dhikri bi haqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yustajabu lah. Yang barusan saya baca itu tidak terlepas dari Al-Quran. Apa yang saya baca barusan tidak terlepas daripada hadis Nabi Muhammad. Kalau kalian buka karya Imam Ghazali, kalian buka karya Imam Ghazali, salah satunya Bidayatul Hidayah, kalian akan dapati apa-apa yang saya sebutkan barusan ketika membuka daripada ceramah saya. Itu adalah doa yang dianjurkan kepada para sahabat Nabi Muhammad agar hafalannya semuanya lancar, agar pelajarannya dipermudah sama Allah, agar otaknya bisa lebih mencerna ilmunya Allah. Ya. Kalau Imam Syafi'i itu para ulama baca, Imam Syafi'i sekali baca langsung hafal. Kalau ulama-ulama sekali baca 2 kali 3 kali hafal. Kalau kita sekali 2 kali 3 kali lewat ya. Lewat aja. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang mulia. Khususnya kita berada di bulan yang mulia, bulan yang baik. Sebagaimana Nabi Muhammad, Rasulullah itu sangat khawatir ketika berbahagia dan khawatir Nabi ketika masuknya bulan nisfu min Sya'ban. Masuknya bulan Sya'ban, beliau ada rasa bahagia dan beliau ada rasa khawatir. Apa yang beliau khawatirkan? Beliau khawatir ketika masuk di hari daripada pertengahan daripada bulan nisfu Sya'ban. Kenapa? Bulan daripada nisfu Sya'ban ini dikenal daripada bulan ketika daripada Allah mengangkat daripada seluruh amal-amalnya kita. Dilihat nih, raportnya kita dilihat. Ente kalau setahun kali bagiin raport ke orang tua, ini dilihat. Di malam ini dilihat, diangkat. Ini bulan ngapain? Kalau andaikan raport kita nilainya 4 semua, kira-kira ketemu orang tua berani nggak? Melihat muka orang tua aja udah mulai lari ya. Lihat orang tua, padahal kita udah pakai helm, kita tutup, pengen ketemu orang tua takut. Begitu juga abad, begitu juga kita sebagai hamba. Ketika kita pengen berjumpa dengan Allah, kalau ada raport kita cari, kira-kira gimana? Di dalam kitab-kitab itu dikatakan orang yang ketika dia banyak bermaksiat kepada Allah, ketika Allah cabut nyawanya, maka ketika di dalam kuburan dia minta kalau dikembalikan ke dunia. Kembalikan aku. Ya Gobe, kata malaikat. Wahai orang bodoh, kata malaikat, kamu barusan dari sana udah minta dipulangin lagi ke dunia. Barusan dari dunia, pas masuk kubur minta dibalikin lagi, pengen ibadah katanya. Selama ini di dunia ngapain? Makanya kata Nabi Muhammad dikatakan masyai'ta fa innaka mayyit. Hidup sesukanya kamu. Tapi ingat, kamu akan mati kata Nabi. Ataupun kalau kata ulama-ulama ini dikatakan oleh Sayyidina Ali. Perkataan ini, masyai'ta fa innaka mayyit. Hidup sesukanya kamu, tapi ingat kamu akan mati. Kau akan meninggal dunia. Pondok tiap hari main-main aja. Ngomong-ngomongin orang aja di pondok. Kalau ujian, besok ujian baru belajar malam nggak tidur. Begitu. Hidup sesukanya kalian. Tapi ingat kalian akan mati. Kalian suka ngomongin orang, suka diomongin orang, udah urusan dia seperti itu. Kita jangan ikut seperti itu. Kalian pengen menjadi orang yang bermaksiat, hati-hati kalian.
Hati-hati. Apalagi anak-anak pondok ya. Jangan berpikir kapan kalian ingin menikah. Fokus belajar. Jangan kalau setiap nongkrong, setiap duduk yang dibahas pernikahan. Anak ntar kalau nikah nih, bakal saya sayangi istri saya. Saya ini ntar kalau nikah nih, janjian aja ntar gampang, ntar rumah ente. Kalau janjiannya dari sekarang, yang dipersiapinnya dari sekarang. Apalagi naudzubillah, pergaulan di zaman sekarang pergaulan yang luar biasa. Ketika dia pengen pacaran, ya Allah, dia siapin style pakaian terbaik. Ketemuannya minggu depan, persiapannya sekarang. Tapi pertanyaan, ketika engkau ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, menyambut bulan-bulan yang mulia, menyambut daripada hari-hari yang mulia, apakah kita sudah mempersiapkan diri dari seminggu sebelumnya? Kalau pengen pacaran, haram hantam, halal haram, hantam. Buat maksiat begitu. Apa yang menyebabkan kita seperti ini? Badai itu diterjang kalau buat pacaran. Tapi kalau ada yang buat belajar, buat taklim, izin Ustaz, mari, bukan mari, tamarwak ende, pura-pura sakit. Izin Ustaz, pusing Ustaz, izin Ustaz, sakit pinggang Ustaz, semua aja izin sakit, izin Ustaz, hujan Ustaz. Membuat maksiat, hujan, jatuh hujan ada, jatuh hujan juga. Apa yang menyebabkan kita seperti ini? Karena cintanya kita kurang sama Nabi Muhammad. Karena sayangnya kita kurang sama Nabi Muhammad. Jadi kita tidak mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Jadi kita tidak mengamalkan apa yang Nabi senangi. Karena awalul magam, pertama magam itu ma'rifah, pengenalan. Maka ada kata tak kenal maka tak. Ini yang kenalnya sama Nabi. Kenalnya ulama, bukan kenal sama yang belakang ya, yang depan. Beda itu kenalnya. Ma'rifah. Dengan adanya pengenalan kita kepada Nabi Muhammad akan timbul yang namanya mahabbah, yaitu cinta. Dengan adanya mahabbah akan timbul yang namanya mutaba'ah, pengikutan. Maka dalam Al-Quran dikatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Orang yang cinta dia pasti mengikuti. Itu sudah sunat Allahnya begitu. Itu cinta akan Nabi. Pakaiannya itu juga pasti bakal mengikuti orang-orang yang dekat kepada Nabi. Bagaimana cinta kepada Nabi? Cintai sama ulama-ulama. Cintai mereka-mereka orang-orang yang memiliki warisannya Nabi Muhammad, yaitu ilmu. Cintai orang-orang yang memiliki keterkaitan ikatan kepada Nabi Muhammad. Kita pakai kopiah ikut siapa? Ente pakai baju gini ikut siapa? Ikut guru ente berjalan. Ikut ulama kan? Karena begitu. Ada yang cinta, ada yang pengikutan. Adanya pengikutan lahirlah yang namanya murafaqah. Yang pertama awwaluhu ma'rifah, adzaniyah mahabbah, ketiga daripada mutaba'ah, yang keempat namanya murafaqah. Kalian akan bersama orang yang kalian cintai. Maka perhatikan kepada siapa kau mencintai. Perhatikan kepada siapa kau menyayangi. Perhatikan kepada siapa kau ingin mendekati. Orang yang kau cintai adalah orang yang akan mampu untuk menggerakkan daripada kau punya hati. Sahabat Nabi Sa'ad bin Rabi, kita tahu perang Uhud. Perang Uhud banyak sahabat-sahabat hebat yang meninggal dunia. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Sa'ad, banyak sekali. Sayyidina Mu'ad, banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang meninggal. Ada satu sahabat Nabi Muhammad namanya Sa'ad bin Rabi, sahabat yang luar biasa. Ketika perang Uhud meninggal dunia. Saat ini kalian tahu, punya cinta sama Nabi luar biasa. Saat punya sayang sama Nabi luar biasa. Ketika Nabi cari, disuruh Nabi Muhammad, itu perhatiannya luar biasa, ihtimamnya luar biasa kepada sahabat. Nabi selalu tanya, bulan bin bulan, apakah dalam keadaan sehat? Ini perhatian Nabi setiap habis perang. Apakah sahabatku ini meninggal dalam keadaan syahid? Ditanya sama Rasulullah, ditanya sama Nabi Muhammad. Sampai ada satu nama sahabat yang kata Nabi, adakah di antara kalian yang melihat Sa'ad bin Rabi? Semua sahabat dia yang menjawab. Sampai ada satu sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, biar aku yang mencarinya ya Rasulullah. Dicari di medan peperangan itu, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, aina anta ya Sa'ad? Wahai Sa'ad, di mana engkau wahai Sa'ad? Tidak terdengar jawaban Sa'ad. Balik ke Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mendengar jawaban Sa'ad. Mungkin Sa'ad sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Nabi bersedih dan Nabi mengatakan, aku penasaran dengan kabarnya Sa'ad, kata Nabi Muhammad. Satu orang mengangkat tangan namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf.
Ya Rasulullah, saya kenal dengan Sa'ad. Saya sahabat dekat dengan Sa'ad. Sa'ad itu saudara saya. Dan saya hafal betul bagaimana Sa'ad. Sayyidina Abdurrahman mencari Sayyidina Sa'ad. Ya Sa'ad, aina anta ya Sa'ad? Wahai Sa'ad, di mana engkau wahai Sa'ad? Ya Sa'ad, aina anta? Teriak Sayyidina Abdurrahman, tidak terdengar jawaban Sa'ad ataupun panggilan daripada Sayyidina Sa'ad. Beliau lihat di depan, kanan, kiri, belakang, semuanya hanya mayat yang bertebaran yang ada di situ. Karena habis peperangan. Sampai Sayyidina Abdurrahman mengatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, Nabi Muhammad mencarimu wahai Sa'ad. Langsung ada orang yang seakan-akan bangun dari tidur, mengatakan, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, aina Rasulullah? Wahai Abdurrahman, di mana Nabi Muhammad? Ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, apakah Nabi Muhammad dalam keadaan sehat-sehat? Apakah Nabi Muhammad dalam keadaan baik, wahai Abdurrahman? Sayyidina Abdurrahman ketika melihat suara yang seperti itu, dia lihat, ini orang wajahnya berlumuran darah, luka-lukanya banyak. Tapi ini suara Sa'ad, kata Sayyidina Abdurrahman. Saya kenal dengan Sa'ad. Langsung Sayyidina Sa'ad mewasiatkan ini dan itu. Ya Abdurrahman, kalau engkau punya tenaga, jaga Nabi Muhammad. Wahai Abdurrahman, kalau engkau masih punya tenaga, jaga Nabi Muhammad. Wahai Abdurrahman, kalau engkau masih memiliki nyawa, jaga Nabi Muhammad. Mewasiatkan banyak sekali. Setelah mewasiatkan, tumbang daripada Sayyidina Sa'ad dipegang oleh Sayyidina Abdurrahman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Sa'ad sudah meninggal dunia. Datang Sayyidina Abdurrahman kepada Nabi Muhammad, diceritakan seperti apa yang saya baru ceritakan. Ya Rasulullah, ketika saya cari Sayyidina Sa'ad tidak saya temukan jawaban. Tapi ketika saya sebut nama engkau ya Rasulullah, maka saya mendengar jawaban Sayyidina Sa'ad. Apa jawab Nabi Muhammad? Rahimullahu ta'ala lakat awsana hajjah wa majidha, kata Nabi. Maka Allah menjadi Sayyidina Sa'ad. Bagaimana Sayyidina Sa'ad memberi kebaikan kepada kita di masa hidup Sayyidina Sa'ad ataupun di saat Sayyidina Sa'ad sudah meninggal dunia. Ini orang yang hebat. Di masa hidup memberikan wasiat yang luar biasa, menjadi contoh terbaik buat sahabat. Bahkan di masa meninggalnya meninggalkan bekas wasiat yang sangat luar biasa agar kita selalu memupuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Udah gak kuat tenaganya, tapi karena ketika disebutkan nama Nabi, bangun dari tidur. Kalau kita gimana? Ada yang zaman sekarang, aku nggak bisa tidur kalau nggak telepon kamu. Benar begitu? Lupa, benar lupa ya. Aku nggak mau makan kalau kamu nggak suruh makan. Aku nggak mau tidur kalau nggak disuruh tidur. Kalau mau makan tinggal makan. Mau tidur tinggal tidur, nggak sampai selesai itu Pak. Nah, sampai selesai itu. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Akhwat. Mana suaranya? Akhwat. Masih semangat akhwat? Akhwat. Ibu-ibu. Bu. Mana jawaban ibu? Kalau kamu laki-laki yang begitu sudah gombal-gombal, jangan didekati. Laki-laki yang baik datang dengan cara yang baik. Gak mungkin laki-laki yang baik datang dengan cara-cara yang seperti itu. Tidak mungkin laki-laki yang baik dia melewati jalan yang tidak diridhoi Nabi Muhammad. Hati-hati, perbaiki hati, perbaiki niat. Kita berada di bulan yang mulia. Tadi baca Yasin, saudara. Baca Yasin 3 kali. Fadilah yang pertama, kita niatkan untuk dengan apa? Memperpanjang daripada umur kita di dalam ketaatan kepada Allah. Panjang umur nggak taat percuma juga. Sampai kata Nabi, orang yang umurnya sudah di atas 40 tahun tapi khairuh ya, kebaikannya lebih sedikit daripada keburukannya, falyatajahad maka minan nar, maka dia orang yang sudah siap-siap masuk dalam neraka Allah. Ancaman dari Nabi, ancaman. Ini dia ancam. Hati-hati. Kita minta keberkahan sama Allah, baca Yasin agar umur kita panjang dan berkah. Nah, kalau umur panjang berkah dalam taat kepada Allah tuh nggak mungkin pacaran-pacarannya. Insya Allah mudah-mudahan dijauhin dan namanya pacaran. Yang kedua, fadilah daripada membaca Yasin. Yang kedua, kita minta agar dipermudah rezekinya kita halalan thayyiban, rezeki yang halal.
jodoh juga rezeki ya. Nah, jodoh juga rezeki. Yang ketiga kita minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sampai kata para ulama, barang siapa dikarenakan malam nisfu Sya'ban ini penutupan buku, jadi di akhir ya, akhir. Barang siapa yang memperindah akhirnya, katalah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, orang yang memperindah akhirnya, maka Allah juga akan memperindah akhir hidupnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Benar-benar digolongkan orang-orang yang Allah berikan akhirnya gitu di dalam kebaikan, di dalam cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang pengen punya hidup yang barokah, pengen punya daripada kenikmatan yang barokah, jangan jauh-jauh dengan yang namanya guru, jangan jauh-jauh dengan yang namanya syekh, jangan jauh-jauh. Kita nggak mungkin tahu yang namanya rotib, nggak mungkin tahu yang namanya zikir, nggak mungkin tahu yang namanya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi, kecuali kalau tidak lewat jalurnya mereka para ulama. Kalau bukan karena guru-gurunya kita. Makanya boleh dikatakan laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan mereka karena guru-gurunya kami, maka kami tidak akan mengenal siapa Tuhannya kami. Karena mereka lah para guru kita dimuliakan oleh Allah agar kita semakin selangkah mengenal akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan cinta kita di depan guru dan orang tua. Jangan banding-bandingin guru orang tua, jangan dibandingin. Mulia guru atau orang tua? Banyak dia bertanya gitu ya. Orang tua harus didahulukan atau guru? Kalau ente bilang guru, ente yang hina orang tua ente, yang lahirin ente. Kalau kamu bilang orang tua yang lebih baik, seakan-akan ente nggak anggap daripada guru ente yang mendidik kalian dengan susah-susah payah. Orang tua itu adalah seseorang yang melahirkan kamu dari alam rahim sampai ke alam dunia. Guru yang melahirkan kamu dari alam dunia mengenal yang namanya alam ruh, yaitu ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya punya kemuliaan, dua-duanya punya daripada keistimewaan. Jangan dibanding-bandingkan. Guru yang terbaik tidak akan mengajarkan kita untuk kurang ajar pada orang tua, dan orang tua yang baik tidak mungkin mengajarkan kita untuk melawan daripada perintah kita punya guru. Itu poin yang penting yang harus kita catat. Dan juga di dalam Al-Quran dikatakan wa qadha rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni selain Allah perintah kita buat patuh sama orang tua, patuh kepada Allah, menyembah kepada Allah, Allah suruh kita berperilaku baik kepada orang tua. Jangan depan orang tua aja merasa diri ente hebat, jangan depan guru orang tua aja merasa diri ente udah mulia, udah berilmu tinggi, depan ulama merasa diri lebih luar biasa. Wah, depan guru seperti itu. Depan orang tua, mama, papa, salah, haram. Doa Rasulullah SAW. Depan orang tua diceramain. Mama, papa, wala takrabu zina. Nggak boleh kayak ini. Dekat. Gimana zaman? Mama, papa, doa Rasulullah SAW. Apa yang menyebabkan kita berani nyamain orang tua? Depan orang tua, simpan dulu ilmu aja, taruh dulu. Depan guru, taruh dulu ilmu aja, taslim, banyak terima sama guru. Orang tua maksiat, apa yang kita lakukan? Udah doakan, mudah-mudahan bisa kembali di jalan yang baik. Anda pengen nasihatin orang tua, boleh, kalau nggak nyakitin hatinya orang tua. Dalam kitab adab taklim kita diajarkan untuk nasihati daripada orang tua. Kalau kita takut menyakiti hatinya dengan lisan kita, lebih baik jangan. Cari orang yang disegani orang tua buat menasihati orang tuanya kita. Mungkin bisa kita undang Tengku Ikhwan ya. Tengku juga kita undang buat mana? Hadir ke rumah buat misi ya. Kita undang. Tolong bahas tentang nggak boleh minum minuman keras. Nah itu bisa kan? Orang tua gitu misalnya, tidak suka minum kan? Minum minuman keras tidak disenang. Bisa dinasihatin di situ, bukan kita yang nasihatin. Itu cara kedua. Kalau takut juga cara kedua nggak mampu, pakai cara ketiga, doakan. Jadi nggak ada anak di depan orang tua, anak yang namain orang tua nggak ada. Anak lebih aja dari orang tua anak, orang tua anak ini kafir banget. Tetap orang tuanya kamu itu pintu surganya kamu. Tetap orang tuanya kamu itu jalannya kamu agar kamu semakin dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena sudah 25 menit ya, ilmu itu kalau lebih dari 20 nggak masuk ke otak ya. Bagaimana saya dapatkan juga ijazah dari Pak Rafiq Al-Idrus dan Wil Al-Idrus ini,
Mudah-mudahan dapat bisa diamalkan di sini. Siapa orang yang mengamalkan Raqib Alaih itu, dia baca satu hari satu kali, tidaklah sebelum dia meninggal dunia, Imam Abdullah Ali dan Nabi Muhammad akan menjemput dia ketika sakaratul maut. Tidaklah orang yang membaca daripada Raqib ini sebelum daripada dia meninggal dunia, dia akan yusyahidul Nabi, dia akan melihat Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa di antara kalian membaca Raqib ini adalah cara kalian untuk menyambungkan hati kalian kepada para ulama. Bagaimana saya dapatkan yang masih jomblo juga bagus baca ini manjur insyaallah ya. Yang pengen kawin ya, pengen hafal yugawiyul hafid, biar hafalannya kuat baca ini ya. Ini tangguh yang mengamalkan langsung dulu ya. Langsung juga kawin ya. Langsung dapat. Ya. Tangguh baru lagi ya. Habis ngamalin pulang dari tarim langsung juga. Langsung istrinya hamil. Kita doakan mudah-mudahan kandungannya dipermudah sama Allah, dapat menjadi ayah yang baik dan istrinya juga. Doakan ini ya. Bagaimana saya dapat ijazah ini daripada saya punya guru, dan juga saya minta tangan kanan pegang dada sebelah kiri. Tangan kanan pegang dada sebelah kiri. Ya, ikutin Habib semuanya, ikutin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri warfa'li zikri bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa orang juga dibaca setiap habis sholat 5 waktu 1 kali. Antum kalau melihat biasa habaib itu tuh, setiap habis sholat biasanya pas pegang dada begini kan, itu mereka baca 2 doa. Yang pertama surah Alam Nashrah Laka Sadrak wa wada'na anka wizrak ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Dan yang kedua baca tadi barusan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri warfa' li dzikri bi haqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca itu, ya, siapa yang baca itu, semua hajatnya bakal dikabulkan sama Allah. Hati yang sumpah, sedih, Allah kasih ketenangan. Kalau kalian mondok nggak betah, baca itu. Nggak betah, mondok, ini semua baca itu. Hafalan lemah, baca itu. Ya, bagaimana saya dapatkan ijazah ini daripada saya punya guru Al-Habib Abdullah itu yang bersambung dari ini juga kepada Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah, yang bersambung juga daripada sana daripada bacaan ini daripada Al-Habib Junaid Al-Junaid. Saya ijazahkan ijazah ini kepada antum semua yang hadir di sini. Jawab gobiltu ijazah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة ببركة هذه الليل. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة في كل سنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Sallallahu alaihi wasallam.